Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Nah, sekarang kita sini udah ditemenin oleh Kak Patrick dari Vetkila. Halo Kak, apa Hai kabar? Kak. Halo, baik. Luar biasa, sehat sekali ini. Seger banget nih, Mbak. Fit banget ya hari ini Kak Kelihatan Patrick. ya badannya tuh fit gitu, maksudnya segar gitu. ya? Ya tadi kata Lovelia, waktu lagi masih di awal-awal, baru lihat setengah badannya kelihatan udah ini ya. Malu-malu lagi lo. Udah fit banget. Soalnya baru kelihatan setengah doang. Kalau gue berdiri kan. Tapi Kak Patrick, ini kan di sini kita lagi mau ngomongin mengenai kesehatan dan tentunya kita akan bahas seputaran dengan Vetkila. Tapi ini gue pengen nanya dulu nih, kalau misalnya dari Kak Patrick sendiri, banyak orang kalau misalnya ngebilang gini, ini kan kalau misalnya gue nggak tahu ya, mungkin ada salah satu dibilang kalau misalnya menjaga kesehatan bisa dibilang juga namanya disiplin gitu kan, maksudnya ya terus untuk keep kesehatan dan lain-lain, jangan makan over dan lain-lain. Kalau ada orang yang bilang malah kayak gue nih gemuk terus akhirnya menjadi berat badan, ini semua gara-gara pandemi, jadi dilempar ke pihak ketiga atau hal-hal yang bahkan bisa dibilang yang nggak relate sebenarnya. Kalau misalnya dibilang ya nggak berhubungan banget gitu. Menurut Kak Patrick gimana, kayak orang makin naik berat badan selama pandemi? Oke. Sebenarnya nggak salah karena kejadian itu juga terjadi sama gue begitu. Jadi di awal pandemi, bayangin ya. Jadi di awal pandemi itu gue tuh ngelakuin olahraga tuh hampir tiap hari. Terus ini berubah nih. Tiba-tiba pandemi datang, terus PSBB kan. Nah, ada perubahan sosial juga kan. Yang tadinya gue sering gym, tadinya gue olahraga Brazilian Jiu-Jitsu, boxing, and then semua pada tutup gitu aja. Nah, aktivitas fisik gue kan nurun, gue stres, jadinya gue pindah ke makan. Nah, kalori masuk ke dalam tubuh gue jauh lebih besar daripada kalori keluar. Nah, atau gue kasih gambaran deh. Jadi waktu itu berat gue tuh naik tuh kurang lebih hampir naik 8 kilo bro. Gue ada, kalau lu lihat nih, ini awal pandemi nih. Itu awal pandemi tuh. Itu awal pandemi. Kayak sebulanan gitu Pak. 3 mingguan dah. Gue benar-benar jadi kayak eating disorder gitu. Gue makan Nah, sampai akhirnya satu titik gue rasa nih, gue nggak bisa kayak gini lagi. Gue nggak boleh nyalahin si pandemi ini ya. Gue nggak mau jadi orang-orang yang tadi lu bilang itu, dia kambing hitamin si pandemi ini. Akhirnya dalam waktu 2 bulan ya gue diet ketat, gue olahraga lagi, dan itu semua sebenarnya bisa gue lakuin kan, gue bisa lakuin di rumah, apalagi cuma jaga pola makan. Dan dalam waktu 2 bulan ya kurang lebih gue bisa turunin lagi. Jadi mantap, luar biasa. Kurang lebih segitulah. 2 bulan? Itu 2 bulan, ya. Patrick? Yes, 2 bulan kurang. Berarti pandemi dan di rumah itu bukan alasan ya buat kita nggak olahraga? Bukan banget. Ya cuma. Iya. Gue bilang penting. Jadi pentingnya kita sehat itu secara fisik dan secara mental. 2 hal itu sangat penting. Karena fisik gue waktu itu sehat banget, tapi akhirnya mentalnya yang di awal kena ya. Iya. Dan mental itu sangat berpengaruh. Iya. Tapi kalau misalnya tadi, mungkin gue udah ketemu kata yang pas kali ya, tadi kayak dari kata Kak Patrick bilang itu adalah eating disorder. Iya benar sih. Jadi kayak gue biasanya kalau misalnya untuk awal ya masih pertama kali pas gimana ya bilang, membiasakan pandemi itu pas di rumah nggak apa-ngapain dan lain-lain ya. Kalau misalnya nggak ada kegiatan yang maksudnya bisa untuk ngeluarin energi ini ya, gue nggak tahu mau ngapain. Ya udah akhirnya mungkin pelarian gue ya udah bosan kan nggak ngapa-ngapain, ya udah akhirnya sebenarnya bukan lapar cuma kayak ya makan aja, bosan ya udah akhirnya makan aja. Padahal lapar sih enggak, bukan lapar perut, lapar mulut doang, kayak ya udah yang penting ada isi, ada kegiatan aja udah gitu. Makan. Bener sih, bener banget. Kalau kita tahu kan lapar itu kan ada 2 macam kan, lapar fisik dan lapar mata. Lapar mata. Lapar fisik ya memang secara
secara tubuh kita emang udah lapar, kita butuh Iya. makan. Iya. Ya, itu benar sih, benar. Kebayang Oke. sih benar. Buat Patrick sendiri, apa sih mindset yang selalu lo terapin supaya lo tuh bisa punya badan itu yang ideal? Baik, gini, ideal buat tiap orang kan tuh beda-beda tuh. Tapi kita samain deh ideal kita ini dengan paling gampang nih secara global. Ideal itu, perhitungan ideal itu kita pakai BMI deh, indeks massa tubuh gitu, atau body mass index. Oke. Nah, untuk jaga badan saya itu tetap ideal ya, mindset saya mau pertama nih, saya harus kelihatan fit gitu. Saya harus sehat terus, saya harus kelihatan fit. Bukan hanya ya, begitu saya fit, ya apapun aktivitas yang saya lakuin pasti semuanya positif. Gitu. Nggak mudah sakit dan lain-lain. Jadi mindset saya sebenarnya ya, saya mau sampai tua, saya mau tetap keren kali ya. Betul, iya. Yang penting berarti balik lagi ya itu harus di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat gitu ya. Pokoknya memang berhubungan banget sih dua-duanya ya, lebih ke mindset, nanti akhirnya outcome-nya juga balik ke sikap lu atau misalnya aksi lu untuk maintain ya kondisi tubuh yang fit gitu ya. Oke, setahu gue kan untuk diet itu kan harus kurangin pola makan ya. Menurut lo diet sendiri tuh gimana sih? Harus kurangin pola makan juga, harus olahraga juga, atau ada yang lain? Jadi kalau kita ngomongin diet itu sendiri, mau menurunkan berat badan, ya tentu yang pertama nih, kita harus tahu prinsip keseimbangan energi dulu nih. Jadi kalori masuk sama kalori keluar. Jadi kalau mau turunin berat badan, udah pasti tuh harus kalori keluar lebih besar daripada kalori masuk. Itu namanya defisit kalori tuh. Gitu tuh. Pokoknya simpelnya gitu. Jadi kalori keluar itu ya aktivitas fisik kita gedein, terus makanan yang masuk ya kita lebih kecilin gitu, lebih kurangin kalorinya. Gitu. Oke. Tapi apa kalau diet itu harus tetap eat healthy? Nah ini dia nih. Kalau kita ngomong eat healthy, gini, gimana? Oke. Diet itu sebenarnya tuh nggak sesengsara itu gitu. Maksudnya diet itu jangan dipikir kita cuma makan yang hambar-hambar. Jangan pikir kita makan daun, enggak. Jadi gue pun masih makan enak, gue masih bisa makan enak. Jadi yang penting kita tuh bisa tahu kalori harian kita itu berapa, terus kita hitung dengan kalori counter, udah tuh aman tuh. Jadi kita masih bisa makan makanan yang kalau orang di luar sana bilang itu bukan makanan sehat, ya kita bisa makan itu selama masih dalam total batas kalori. Kalori harian kita, iya. Dan satu lagi nih, kalau kita ngomong healthy food, saat ini kalau kita cek di ojek online, di nggak tahu boleh sebut ya, GrabFood, GoFood, Shopee, itu banyak banget healthy food tuh yang enak-enak. Banyak banget. Yang low calorie banyak banget. Kalau emang nggak tahu ntar gue kasih tau banyak banget. Mantap. Nah ini salah satu yang gue senengin juga dari episode minggu ini ada sama aja kayak gue lagi konsultasi, cuma ini jadi free ya sama Pak Patrick ya. Sama aja gue konsultasi Vetila cuma free jatuhnya. Tapi ngomong-ngomong, lu orang tuh kalau untuk siapapun yang nonton, kalian tuh kalau mau nanya, kalian boleh nanya, kalian boleh DM gitu? ke Instagram Vetila. Boleh banget. Nanti tim kita tuh pasti balas. Kalau dia nggak balas tuh mungkin karena banyakan kali ya. Gitu. Nah ini. Tapi sabar, kita pasti balas. Mau nanya apapun mengenai kayak misalnya diet atau apa gitu, hubungan kesehatan dan lain-lain. Boleh banget. Asal jangan curhat masalah panjang, lain ya. Jangan kali. Wah menarik nih. Ini baru tahu nih gue. Berarti, nah itu buat teman-teman ya, itu udah dijelasin nama Kak Patrick barusan, boleh silakan langsung untuk DM-in aja ya untuk di Instagramnya di Vetila. Nah ngomongin juga mengenai kesehatan deh, sebelum kita masuk ke Vetila, dari Kak Patrick sendiri yang motivasi paling gimana ya bilangnya, yang paling sulit dari sebenarnya untuk diet ini menurut dari Kak Patrick yang tahu ini, untuk dari pola yang di Indonesia ya kebanyakan
orang-orang tuh malas diet tuh karena kenapa sih? Atau mungkin karena memang kayak tadi udah balik lagi ke karena kebanyakan lapar mata aja sebenarnya, atau karena lebih ke malas, atau karena memang kegiatan. Jadi sebenarnya yang jadi kebanyakan orang jadi yang dipermasalahkan untuk malas untuk melakukan kayak program-program diet tuh apa sih yang menghindari mereka gitu? Yang mereka hindari. So. Baik, kalau kita ngomong yang mereka hindari kan berarti mereka belum masuk ke dalam diet itu sendiri kan. Jadi gini, biasanya ya banyak hal sih. Di Fat Killa sendiri kita sebelum kita ngajakin mereka memberikan mereka program diet, ya kita adain pendekatan dulu kali ya secara psikologi. Kita harus tahu lifestyle-nya dia, harus tahu latar belakang dia, kenapa dia suka makan, kan tiap orang beda gitu. Jadi dari pendekatan psikologi itu baru kita bisa nentuin nih program diet apa gitu yang cocok buat dia. Nah, kebanyakan gagal karena mindset orang udah dipaksa nih. Oke, gue harus kurangi makan, gue nggak boleh makan nasi putih, gue nggak boleh ini. Kan salah info aja sebenarnya. Kata siapa nggak boleh makan nasi putih? Boleh banget. Gue makan nasi putih, gue bisa six pack, gue bisa ada kan. Jadi bukan di nasi putihnya yang salah gitu. Mungkin informasinya aja yang kurang. Nah, makanya Fat Killa ini hadir, kita mau bantu kalian di sana gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian boleh tanya. Kita juga sebisa mungkin memberikan informasi yang baik, yang benar, yang baik untuk kalian gitu. Karena di luar sana saat ini kan gampang banget gitu. Gue cari informasi tinggal Google. Tapi saking gampangnya itu beritanya udah terlalu banyak info yang mungkin juga misatin gitu. Oke. Jadi itu memang sebenarnya mungkin salah satu itu ya tadi ya misinformation. Jadi sebenarnya orang-orang kekurangan informasi aja sebenarnya. Kalau misalnya diet itu sebenarnya ada cara-cara gampangnya sebenarnya, mudah aja, yang penting nyiapin diri aja. Kalau misalnya kita siap untuk bisa balik lagi ya disiplin kali ya kalau misalnya untuk diet itu yang penting. Tapi yang penting komitmen sama disiplin. Karena dan memang itu yang susah banget. Nah itu yang susah banget, sama aja kayak hubungan. Sebenarnya sama aja sih ya, kayak ngomongin benar banget. Dan selalu aja pasti walaupun kita diet yang ketat dan lain-lain, nggak masalah kan, kayak ada bilang sebutlah cheating day dan lain-lain dari KPT sebenarnya nggak masalah kan ya sih cheating day gitu. Gini kita sebenarnya masalah cheating day ini lebih ke gimana nih? Ini agak sebenarnya nggak berat sih. Jadi cuma kalau mindset awal kita cheating day pun harus tetap di tracking gitu, dihitung. Ini cheat meal. Jadi gue ada satu hari ini yang mungkin gue makan kayak junk food atau apapun itu. Karena buat gue nggak ada namanya good food atau bad food. Hanya nutrisinya aja yang jadi semua makanan tuh cakep gitu. Tapi untuk Kak Patrick sendiri sampai sekarang pun masih apapun makanan yang dimakan masih menghitung kalori ya? Masih terus dihitung? Masih. Iya masih. Oke. Jadi sebenarnya untuk yang cheating day itu sebenarnya ya gimana ya? Jangan sampai, kan ini gue kalau misalnya ngomongin cheating day, jadi gue tuh udah berapa kali untuk diet berapa kali. Gue udah membership gym juga udah ada, cuman akhirnya udah gone. Terus juga gue udah pernah kan ada download aplikasi di HP gitu, terus kan ada yang 30 hari workout gitu kan. Nah kan ada yang hari yang di 30 days itu kan ada hari kelima atau hari keempat gitu, itu break kan. Habis break nggak lanjut lagi. Ya kayak gitu sih, balik lagi sih, bener emang komitmen dan lain-lain itu yang mungkin harus susah ya, menjadi salah satu yang disulitan. Nah ini Smartfish abis ini akan ada yang mau lewat dulu, kita akan langsung tanya-tanya lagi setelah ini berhubungan dengan Fat Killa, kayak misalnya program-programnya itu seperti apa aja, kayak tadi konsultasi mungkin yang ya bisa dibilang spesialnya seperti apa sih yang menjadi alasan kenapa kalian harus gabung masuk konsultasi ke Fat Killa. Nah buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru banget.